Kalau kita lihat pergerakannya pada hari ini memang dari awal sudah terlihat begitu ya, pada perdagangan hari ini memang nampaknya waktu dibuka sudah cukup dalam begitu ya, langsung 0,6%, lalu memang sekarang juga ditutup koreksi 1,56%. Sebenarnya apa sentimen yang memberatkan IHSG pada perdagangan hari ini? Ya tentu kalau kita perhatikan kembali lagi ke pasar global, kita lihat dari pasar Asia Pasifik khususnya yang juga menunjukkan adanya koreksi. Nah kalau kita perhatikan salah satu faktor utamanya berasal dari rilis data indeks keyakinan konsumen dari Amerika Serikat yang menunjukkan nilainya ini masih cukup kuat, bahkan menguat setelah terkoreksi selama 3 bulan berturut-turut yang terjadi pada 3 bulan sebelumnya. Artinya dengan adanya kenaikan dari indeks keyakinan konsumen yang ada di Amerika Serikat, ini menunjukkan bahwa tingkat pergerakan dari ekonomi Amerika Serikat ini masih cukup kencang, yang artinya harapan ketika inflasi ini akan semakin melambat, yang sudah kita lihat pada bulan Mei ini bahwa bulan sebelumnya, bulan April, bahwa tingkat inflasi yang sudah mulai melandai, ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kembali menguat seiring dengan ketika indeks keyakinan konsumen menguat, ekonomi menguat, permintaan menguat, artinya akan ada kenaikan harga kembali di Amerika Serikat. Sehingga ini masih menjadi adanya tidak kepastian terkait dengan kebijakan suku bunga dari The Fed. Sehingga di tengah ketidakpastian ini tentu ini akan menjadi sentimen yang cukup menghalangi dari pelaku pasar untuk dapat mengambil risiko, salah satunya dengan berada di pasar saham. Dan juga kalau kita lihat dari yield treasury dari Amerika Serikat sendiri juga menunjukkan adanya kenaikan. Sehingga ketika level ini meningkat dan yield treasury ini berada di atas rata-rata dari beberapa pekan terakhir, artinya level saat ini menunjukkan bahwa investor cenderung mencari aset investasi yang low risk atau risiko yang masih rendah. Dan dengan adanya sentimen low risk ini, artinya pasar saham yang relatif memiliki risiko lebih tinggi cenderung untuk dikurangi dari porsinya. Dan juga tentunya IHSG yang merupakan negara berkembang yang masih memiliki risiko lebih tinggi tentu juga menjadi porsi yang akan turut dikurangi oleh investor global. Seperti itu. Baik Reza, kalau kita lihat berbanding dengan perdagangan kemarin begitu, IHSG cukup semangat sekali berada di zona hijau dengan penguatan lebih dari 1%. Namun kalau misalkan kita lihat rupiah juga diikuti juga menguat, tapi sekarang bisa langsung berbalik arah begitu, langsung masuk zona merah, lalu juga rupiah juga melebihi di 16.000, di hampir 16.200. Ini kalau menurut Anda sebenarnya yang di antara yang Anda sebutkan tadi, sebenarnya apa yang membuat IHSG itu langsung terkena serangan masuk ke zona merah ini? Ya, tentu kalau kita perhatikan dari pelemahan IHSG kali ini utamanya disebabkan oleh adanya koreksi dari saham Brent, yang mana penurunan ini cukup signifikan kalau kita lihat dari data definitif. Bahkan penurunan ini secara indeks poin berkontribusi sebesar 43 poin penurunan indeks. Sehingga ketika penurunan dari saham Brent ini menunjukkan adanya koreksi hingga 10%, ini menyebabkan level dari IHSG pun cukup terkoreksi signifikan. Dan utamanya sentimen juga kembali lagi seperti yang sudah disebutkan bahwa dengan adanya IKK-AS naik, harapan pemangkasan suku bunga dari The Fed ini masih belum dapat dipastikan apakah akan ada segera dipangkas seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan dari saham Brent ini sudah menunjukkan keluar dari suspensi. Meskipun kondisi dari Brent ini keluar dari suspensi, mereka masuk dalam full call auction. Dan ketika full call auction ini menyebabkan adanya penurunan maksimal hingga 10%, sehingga ini menyentuh batas bawah. Mengingat bahwa kondisi Brent saat ini juga memiliki kapitalisasi pasar atau harga nilai pasarnya itu terbesar seindeks IHSG. Artinya dengan penurunan sebesar 10% pada saham yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di IHSG, artinya ini memiliki risiko yang cukup besar dalam mempengaruhi penurunan dari IHSG. Seperti itu. Baik Mas, terakhir untuk Anda Reza, proyeksi IHSG dan juga rupiah untuk pekan ini seperti apa pergerakannya? Apakah ada peluang rupiah makin tertekan terhadap mata uang dolar dan juga terhadap IHSG seperti apa pergerakannya?
Ya mungkin kalau kita perhatikan relatif pasar masih akan wait and see, masih akan menambah data selanjutnya baik dari pasar Amerika Serikat, pasar global, dan juga pasar dalam negeri. Khususnya kalau kita lihat kondisi saat ini masih sangat bergantung dengan bagaimana kebijakan dari The Fed terkait dengan suku bunga. Karena utamanya ketika suku bunga ini masih belum dipastikan, yang awalnya diharapkan akan terjadi pada semester kedua awal pada 2004 ini, kemudian ada potensi terjadi pada September, ada juga proyeksi terjadi pada November. Artinya proyeksi dari pemangkasan suku bunga The Fed ini semakin hari semakin menunjukkan adanya perlambatan. Artinya higher for longer, dan juga kondisi ini mencerminkan kondisi bahwa akan terjadi soft landing. Sehingga Baik. ketika terjadi soft landing, ini menunjukkan bahwa koreksi masih akan berlangsung cukup panjang, ataupun ini akan menunjukkan adanya pergerakan sideways dalam beberapa waktu ke depan.